Semoga lagu tersebut dapat menghibur kita semua pada malam hari ini. Masuk saja acara selanjutnya, yaitu ceramah yang akan dibawakan oleh Al-Ustaz Sarwedi Hasibuan LCMA. Kepada Al-Ustaz Sarwedi Hasibuan LCMA, kami persilakan dengan segala hormat. Silakan Ustaz. Dan kepada panitia remaja Masjid Ar-Rahman agar segera berkumpul di depan pentas sekarang juga. Sekali lagi kepada panitia remaja Masjid Ar-Rahman agar berkumpul di pentas sekarang juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tampaknya ibu-ibu belakang belum jawab salam. Kita ulangi Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin Alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Assalatu wassalamu ala nabiyil khatam qaidil mujahidin wa imamil muttaqin. أرسله الله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم والحمد لله رب العالمين. Para tuan-tuan guru, alim ulama, ustaz, buya, hadir bersama kita Ustadz Jontar Dongoran selaku pembina penasehat remaja Masjid Ar-Rahman. Rupanya beliau ini dongan sahuta, teman sekampung, sama-sama dari Tapsel. Beliau di Paluta, saya di Palas. Sama kita muliakan Bapak Ketua BKM Bapak Ginda Irwan Syah Siregar. Yang sama kita hormati Bapak Luhut Siagian. Silap-silap menyebut marga bahaya. Rupanya pemarga semua BKM
pengurus pejabat di sini kan, yang mewakili STM Pinguin. Begitu juga mewakili aparat pemerintahan Ibu Kepling, ibu kita Siti Aisyah. Kalau ada Siregarnya tadi itu mertua saya. Nah, jadi ibu tak ada marganya tadi bu ya. Baik. Begitu juga dengan qari kita, nampak masih muda beliau nih. Nah, masa depannya masih cerah nampaknya Ustaz ya. Yang sama kita sayangi dan cintai, adik-adik remaja, khususnya tadi ada ketua panitia ya. Mana ketua panitia tadi? Nah, rela beliau sambutan hujan-hujanan, bayangkan tuh perjuangannya. Betul ya kan. Nanti kalau turun hujan jangan beranjak ya, di situ aja kalian ya. Nah, janji nih ya. Kemudian tadi ada ketua remaja masjid. Ini nampaknya soleh alim nih, calon pemimpin insyaallah. Paling tidak gubernur Sumatera Utara nanti kalian. Amin insyaallah. Sama juga kita cintai dan sayangi anak-anak kita ini. Ini posisinya sudah pas. Mereka biarkan di situ dengan dunianya. Karena mereka nggak akan paham apa yang kita cakap sekarang ini. Nah, biarkan aja orang itu ribut makan, nanti kalau habis makannya kasih lagi. Karena dunia mereka ini dunia main, dunia makan. Nah, yang masalah kalau ada orang tua macam anak-anak. Nah, maunya ribut makan main begitu ya, bercanda bu ya, bercanda. Baik. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya tadi dibisikkan acara kita ini paling lama jam 11 malam. Entah saya salah jam, memang saya tak bawa jam. Nengok HP tadi, jam kayaknya udah menunjukkan jam 12 ini hari. Salah ya? Betul ya? Jam 12 kurang 2 jam lagi maksudnya. Artinya ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kita nggak akan lama-lama. Kalau kita cerita cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, besok subuh jaga sholat subuhnya di masjid yang laki-laki. Mulai hening kan? Mulai hening kan? Kira-kira laki-laki dewasa, khususnya remaja masjid ini, saya ada hadiah 3 di situ ya. Hadiah ini saya khususkan kepada kalian, tapi 3 orang aja nanti yang bisa menjawab pertanyaan saya dengan baik dan benar. 3 hadiah. Ada buku, ada gantungan kunci, ada gelang khas Palestina. 3 nih. Kayak kalian jangan beranjak. Nanti pas beranjak saya kasih pertanyaan nggak dapat kan? Jadi kalau kita cerita cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jaga sholat subuh besok berjamaah di masjid. Nah, ini pertanyaan pertama nih. Langsung saya tanya. Remaja ini khusus yang laki-laki ya. Seminggu ini sholat subuhnya berjamaah di masjid ada? Ajab kita. Nah, macam mana nih? Ini macam menyidang orang nih pula nih kan? Tak bermaksud menyidang, nggak riak nih, nggak riak. Kita ingin bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngapain kita cerita panjang lebar sholat subuhnya belum di masjid? Kira-kira begitu. Ada yang seminggu ini sholat subuhnya berjamaah di masjid, adik-adik? Ada? Ada? Berapa orang? Semuanya? Jujur ya. Dari Ahad minggu lalu sampai Sabtu pagi tadi, sholat subuhnya berjamaah di masjid. Ada? Jangan main-main kan? Ada? Nggak ada? Yang 6 kali? Ada? Tak seminggu, berarti ada yang bolong 1. Ada? Tak ada juga? Habislah kita kuliti orang nih kan? Gak ada juga? Yang 5 kali
Jujur nih. Gak ada juga. Allahu Akbar. Hilang materi saya mau ceramah nih kan. Kami di masjid itu ada juga pengajian Ustadz PKM. Tapi ustadznya kami seleksinya macam mana? Kami seleksi apakah ustadz itu sholat subuhnya berjamaah di masjid. Kalau ustadz itu tak sholat subuh berjamaah di masjid rutin dia, itu kami coret. Iya kan? Itu bukti loh. Kenapa? Apa pentingnya sholat subuh berjamaah ini? Sholat subuh ini rokaatnya paling sedikit berapa? 2. Paling sulit. Saya setuju tadi dengan ketua BKM nih, ketua remaja masjid nih. Nah, ini bentar lagi nampaknya ketua BKM nih kan. Maksimal jam 11. Kalau bisa sebelum jam 11 sudah bubar. Supaya apa? Tidur. Lalu bangun sebelum subuh besok, sebelum azan subuh kita sudah bangun. Oke, saya masih ingat tadi pertanyaan. Bukunya ada di situ, di rompi saya. 5 tak ada, 4 ada. Nggak ada juga? Ada? Jujur ya? Jujur. Mana orangnya? Mana orangnya? Sekali lagi mohon maaf, bukan ria. Ini akan Anda ingat sampai besar Anda dewasa. Karena Anda inilah 10-20 tahun ke depan yang akan menjadi kepling, yang akan menjadi lurah, camat, wali kota, bahkan gubernur. Ada 4 tadi? Ada ya? Ada? Ada? Allahu Akbar. MC kita tadi ya? Nah, nanti akan saya kasih 1. Baik. Dapat 1 sudah. Kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di malam ini kita diberikan anugerah yang sangat besar di Bapak sekalian. Kenapa saya bilang sangat besar? Karena kita diberikan Allah nikmat sehat walafiat. Arahan Bu Kepling tadi harus kita patuhi. Dan yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam. Sehingga nikmat-nikmat inilah yang melangkahkan kaki kita untuk hadir di depan rumah Allah Masjid Ar-Rahman ini untuk memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya? Hadirnya kita di sini adalah bukti kita mencintai Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tengah ada seorang manusia, Presiden Perancis Emmanuel Macron. Mohon maaf nih yang marah-marah lah, ini saya marah nih. Menghinakan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia pajang fotonya, gambarnya, karikaturnya di kantor pemerintahan Perancis 4 jam selama berhari-hari. Maksudnya apa? Ingin menghinakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan kepada dia bahwa engkau boleh menghina diriku, menghina istriku, ibuku bahkan, tapi jangan hina nabiku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini marah saya. Lain bapak nikah, lain. Gak bisa kita, ini bukti cinta kita. Ngapain kita ngadakan maulid kalau kita tidak marah ketika Nabi Muhammad SAW dihinakan? Menggambar Rasulullah SAW itu haram, dilarang. Apalagi dipajang, ditampilkan dengan penuh kehinaan, itu adalah haram yang luar biasa. Makanya tadi itu minum aqua saya, mohon maaf nih remaja masjid perhatian ya. Aqua itu pabrikan Danone. Tahu Danone? Tahu? Hah? Danone ini perusahaan milik Prancis. Milik Prancis. Salah satu bentuk cinta kita kepada Rasulullah SAW, kita harus membenci, menghinakan orang yang menghina Nabi kita Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam, besok-besok jangan pakai Aquani lagi. Betul, gak semua orang Perancis itu jahat macam presidennya. Betul, di Perancis itu juga ada orang baik, tapi sebagai shock terapi bagi dia, kita boikot produk-produk Perancis, termasuk ini Aqua. Banyak Aqua yang minum air mineral yang selain merek Aqua. Oke, satu tuh ya. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat berangkai salam senantiasa pula kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang malam ini kita peringati hari lahirnya. Tahukah ibu bapak sekalian, adik-adik kami, ketika di malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan lahir, padamlah api biara Kisra di Persia. Persia itu agamanya apa? Majusi. Majusi ini penyembah api. Mereka punya api besar macam api unggun yang hidup tahunan gak pernah padam. Di malam 12 Rabiul Awal 570 Masehi, api yang lama hidup itu padam. Apa maknanya? Karena sosok yang mulia Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, akan dilahirkan Allah ke dunia. Tak cuman itu, ada 14 balkon milik Kisra Persia. Kalau kita belajar sejarah, tadi di masjid kita ada juga sirah nabawiyah, pasti disebut peradaban Persia. Itu kerajaan yang sangat besar. Istananya ada 14 balkon. Di malam itu 14 balkon ini runtuh seketika. Kira-kira hebat gak Nabi kita Nabi Muhammad SAW? Hebat gak? Nah, mulai ngantuk kan? Nah, giliran nanti pembagian hadiah baru hidup lagi kan gitu. Hebat gak Nabi kita Nabi Muhammad SAW? Hebat. Hebatan Nabi Muhammad SAW atau hebatan Superman? Nabi Muhammad SAW. Sekarang anak-anak muda kita ini kehilangan idola, kehilangan suri teladan. Mereka lebih mengidolakan artis, penyanyi, pemain bola daripada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu bersyukur kita kepada anak-anak kita remaja ini. Tadi sudah dibanting kalian kan? Sekarang saya puji kalian. Tadi katanya persiapannya 3 bulan. Betulnya itu 3 bulan persiapan. Hebat betul remaja kita ini kan. 3 bulan mempersiapkan acara peringatan Maulid. Seperti kata ketua BKM tadi, inilah pertama dalam sejarah sejak lama dulu acara di luar masjid. Tadi baru ada ancaman gerimis kan. Alhamdulillah mereka istiqomah insyaallah. Ini adik-adik kami akan menjadi pahala jariah, pahala yang terus mengalir, dialirkan Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, kepada orang tua kalian, baik pikiran, tenaga, waktu maupun materi insyaallah. Mudah-mudahan kalian ini menjadi orang-orang yang sukses nantinya insyaallah. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Suatu ketika Fatimah radhiyallahu anha wa ardhaha, ini putri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling dicintai. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini anaknya ada berapa? Ada yang tahu anak beliau ada berapa? Tengoklah kan. Salah kalian kenapa ada di sini tadi? Karena pasti kalian yang tanya duluan kan. Kayaknya jangan berani-berani di depan nanti kan. Kali lagi mengaku cinta kepada Rasulullah SAW tapi tak kenal siapa beliau. Macam bapak dengan ibu. Bapak tak
akan cinta dengan ibu dulu, istri bapak dulu, atau suami ibu dulu kalau tak kenal namanya kan? Betul apa betul? Iya kan? Adik ini pula yang jawab. Saya nanya bapak tuh, kan belum nikah kan? Saya nanya bapak ibu tuh biar nggak ngantuk orang tuh kan? Dulu ibu bapak sebelum mencintai calon istri, calon suaminya, kan kenal dulu sama calon tuh kan? Siapa namanya, siapa ayahnya, siapa ibunya, siapa keluarganya, bagaimana akhlaknya, bagaimana sifatnya, bagaimana tabiatnya, bagaimana pekerjaannya, dan seterusnya. Dan kan begitu dulu kan? Setelah kenal baru tumbuh cinta. Nah, ini kita mau mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW, dengan beliau pun kita tidak kenal. Ada berapa anaknya tadi? Ada berapa? 7. Siapa namanya? 2 sudah. 2 sudah yang dapat hadiah dari saya. Tadi MC dan ketua panitia ya. Allahu Akbar. Kayaknya beliau ini ada persiapan, karena beliau tahu kalau saya ceramah insya Allah saya kasih hadiah. 7. 6 dari Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha wa radhaha. 1 dari Maria Al-Qibtiyah. Ini jawaban cerdas. 7. Namun dari 7 anak ini, sebelum Rasulullah SAW meninggal dunia, diangkat ruhnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang masih sisa hidup cuma 1. 6 anak beliau semua, 4 laki-laki, 3 laki-laki, 4 perempuan. 6 di antara anak beliau ini meninggal dunia sebelum Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Yang tersisa cuma 1. Siapa dia? Fatimah radhiyallahu anha wa ardhaha. Ini tak dapat hadiah. Tak dapat hadiah. Fatimah radhiyallahu anha. Jadi suatu ketika Fatimah ini masuk ke kamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamar beliau ini dekat dengan Masjid Nabawi. Itulah rumah beliau, dan itulah sekarang yang menjadi kuburan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa cerita Fatimah? Fatimah masuk ke dalam kamar, lalu beliau menangis. Kenapa? Rasulullah SAW ketika itu sedang sakit keras, dan itulah sakit yang mengantar beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadap Rabbul Izzati Azza wa Jalla, meninggal dunia. Kenapa Fatimah menangis? Karena setiap kali beliau masuk ke dalam kamar itu, Rasulullah SAW begitu memuliakan putrinya ini. Kalau beliau sedang berbaring di dalam kamar, kalau beliau sedang duduk di dalam kamar itu, beliau pasti bangkit berdiri dan memeluk putrinya ini Fatimah. Ketika itu beliau tak berdiri, tak memeluk siapa? Fatimah. Kenapa? Sedang sakit. Akhirnya apa? Rasulullah SAW mengatakan, wahai putriku, mendekatlah kemari. Semakin menangislah Fatimah. Kenapa? Dia tengok ayahandanya sudah terbaring dengan lemas, sakit keras. Rasulullah SAW membisikkan ke telinga Fatimah, semakin menjadilah tangisan Fatimah. Yang kedua dibisikkan lagi telinga Fatimah, baru Fatimah radhiyallahu anha tertawa gembira. Bisikan yang pertama Rasulullah SAW sampaikan ke kuping Fatimah, wahai Fatimah, malaikat Jibril bersama Israel sebentar lagi akan datang. Kenal malaikat Jibril dan Israel? Adik-adik masih ada? Masih ada ruhnya ini? Belum pernah jumpa malaikat Israel kan?
kenal malaikat Jibril dan Israel? Oke, malaikat Jibril ini pembawa wahyu. Malaikat Israel apa? Pencabut nyawa. Hati-hati. Malaikat Israel ini ada di sekitar kita. Hati-hati. Jadi kata Rasulullah SAW dibisikkan apa? Malaikat Jibril membawa malaikat Israel. Tak biasanya. Biasanya kalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Israel untuk mencabut nyawa seseorang, termasuk para nabi yang dulu-dulu itu, langsung hanya malaikat Israel saja. Tapi ini dengan siapa? Malaikat Jibril. Kenapa? Karena menghormati manusia yang paling mulia dunia akhirat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa? Menangislah Fatimah. Semakin menjadi tangisannya bahwa apa? Beliau tahu bahwa ruh kekasihnya, ayahandanya, sebentar lagi akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua apa bisikannya? Wahai Fatimah, di antara semua keluargaku, yang pertama sekali aku jumpai nanti di surga adalah dirimu. Makanya apa dia? Tertawa bahagialah Fatimah radhiyallahu anha. Sedemikian itulah hebatnya cinta Rasulullah SAW kepada putrinya semata wayang ini sebelum beliau meninggal dunia. Bapak sekalian, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lantas untuk kita apa hikmahnya? Bagaimana cinta Rasulullah SAW kepada kita? Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah At-Taubah ayat 29, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang dari diri kalian seorang rasul, harisun alaikum ma'anittum, bahwa beliau sangat sedih melihat kalian kesusahan. Jadi kita sekarang umat Islam, orang-orang beriman sedih, Rasulullah SAW yang pertama berduka. Azizun alaihi ma'anittum, bahwa beliau menginginkan kalian ini semua selamat, kalian ini semua umatnya masuk surga. Itulah Nabi Muhammad SAW. Bil mu'minina raufur rahim. Terhadap orang-orang beriman, catat, orang-orang beriman, setiap orang beriman pasti Islam. Tapi setiap orang Islam belum tentu beriman. Itu catatan. Yang Allah berikan gelar Raufun Rahim kepada orang-orang yang beriman. Makanya dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala tak pernah memanggil kasih sayang, ya ayyuhalladzina aslamu, wahai orang-orang enggak ada dalam Al-Quran. Tengok dalam Al-Quran 30 juz tuh. Tadi anak Ustadz John Tardongoran ini ada tadi sini. Mana dia? Yang besar tadi? Enggak, yang laki-lakinya. Oh, udah pulang dia. Tengoklah, giliran saya ceramah pulang dia. Balik ke pondok, subhanallah. Hafal 9 juz abangnya? 9 juz, subhanallah. Inilah investasi akhirat paling lebih. Dunia ini hampa, jabatan tinggal, harta selesai. Yang kita bawa apa? Amal soleh, termasuk anak-anak soleh yang menghafal Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah nggak pernah menyebut ya ayyuhalladzina aslamu, wahai orang-orang Islam. Kenapa? Kalau dia Islam masih berpeluang menjadi fasik. Apa fasik nih? Tak sholat, tak berzakat, tak puasa, berzina, korupsi, berjudi, minuman keras. Muslim. Kalau Islam dia bisa menjadi munafik, mengkhianati agamanya. Makanya Allah panggil apa? Ya ayyuhalladzina
amanu, wahai orang-orang yang beriman. Saya ulangi, setiap orang beriman pasti Islam. Tak semua orang Islam itu beriman. Makanya apa dia? Sifat yang diberikan Allah, namanya Asmaul Husna, Ar-Rauf yang maha penyantun, Ar-Rahim yang maha penyayang. Kepada siapa? Bil mu'minin, khusus orang-orang yang beriman. Itulah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sangat sayang kepada kita. Sehingga apa? Lanjutan hadis tadi, datanglah malaikat Jibril dan Israel menjumpai siapa? Nabi Muhammad SAW untuk mencabut nyawanya. Apa kata Rasulullah SAW? Wahai Jibril, wahai Israel, aku tahu kalian berdua ini datang untuk mencabut nyawaku, tapi ada satu permintaanku. Bagaimana nasib umatku kita ini nanti sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok begitu cintanya beliau dengan kita, ibu bapak sekalian. Perhatikan bagaimana empati simpatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika sakaratul maut, yang dipikirkan bukan hanya dirinya, keluarganya, putrinya, tapi umatnya. Ummati, ummati, ummati. Bagaimana nasib umatnya ini? Sampai apa? Sampai Jibril mengatakan, ya Habiballah, wahai kekasih Allah. Allah berfirman bahwa tak ada nabi yang dimasukkan Allah ke dalam surga sebelum engkau masuk duluan. Satu, tak ada nabi yang masuk duluan ke dalam surga sebelum siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak akan masuk umat Nabi dan Rasul sebelum umatmu ini ke dalam surga sampai kita umatnya masuk duluan ke dalam surga. Subhanallah, hebat betul Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu ibu bapak sekalian, adik-adik remaja, setiap kali disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersolawatlah kepada beliau. Tadi kan adik-adik yang putri ini membawakan lagu solawat tuh ya. Jangan cuma penyanyi aja, dibawa zikir deh ya. Dibawa zikir tuh. Ketika nama Nabi kita Muhammad SAW disebutkan, apa dia? Bersolawat. Bisa diucapkan dengan lisan atau di dalam hati. Kenapa? Al-bakhilu, orang yang kikir, orang yang pelit, bukan yang tak mau untuk menyumbangkan hartanya. Yang pelit adalah indama dzukirtu indahu wa lam yusalla alayya. Disebutkan namaku, kata Rasulullah SAW, tapi dia tidak mau bersolawat. Kalau bersolawat pun dia tidak mau, macam mana dia menyumbangkan hartanya ke masjid, menyumbangkan uangnya untuk acara syiar Islam seperti ini kan? Jadi kita bersolawat dulu kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini baru pengantar. Ini baru pengantar. Tinggal satu lagi hadiah tadi. Inti topik kita malam ini adalah membuktikan cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menghidupkan sunnah-sunnahnya di zaman yang akhir atau huru-hara akhir zaman sekarang. Ini tajuknya luar biasa. Kalau saya ceramahkan ini sampai subuh tak siap, karena sangat penting ini. Kenapa orang-orang kafir, musuh-musuh Allah, berani menghina Nabi kita Muhammad SAW? Kenapa banyak musuh-musuh Allah menghina Al-Quranul Karim, kitab suci kita? Kenapa musuh-musuh Allah berani menghina rumah ibadah kita, rumah Allah Subhanahu wa ta'ala? Kenapa banyak musuh-musuh Allah yang berani mengkriminalisasi, memenjarakan ulama-ulama kita?
Karena kita saat ini kondisinya sangat lemah. Karena kita tidak mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak pernah menapak tilas perjuangan beliau membawa Islam ini. Karena kita tidak pernah kenal siapa beliau. Cukup bagi kita Allah yatimkan dia sebelum lahir ke muka bumi ini. Beliau lahirkan tanpa ayah ya. 6 tahun ditinggal oleh ibunya, 8 tahun ditinggal oleh kakeknya. Luar biasa. Apa maknanya? Allah Subhanahu wa taala ingin katakan, wahai Muhammad, engkau akan jadi manusia besar, engkau akan menjadi orang hebat, tapi kehebatanmu itu bukan karena ayahmu, bukan karena orang tuamu, bukan karena mertuamu, bukan karena kakekmu, bukan karena keluargamu, tapi karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Adik-adik, sehebat apapun, setinggi apapun jabatan orang tua kita, saya nggak usah malah bangga kali. Kenapa? Belum tentu kita bisa seperti dia. Sandarkan hidup ini kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yatim piatu, miskin papa, miskin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya? Allah Subhanahu wa ta'ala ingin sampaikan, wahai Muhammad, engkau akan jadi manusia yang hebat, orang yang paling mulia dunia akhirat, bukan karena hartamu. Kalau kita kan asal nengok orang kaya, nengok orang naik mobil, punya rumah mewah, kita kan hormat Pak ya. Allah Subhanahu wa ta'ala ajarkan kepada nabinya, bukan karena harta engkau mulia, bukan karena keluarga engkau hebat, tapi karena apa? Karena Allah menjadikan engkau hebat. Itulah makna yatim piatunya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh ini, beliaulah yang membawa risalah Islam ini, memberantas kejahiliaan di bangsa Arab. Jangan justru kita mau menjadi jahiliyah balik. Sudah diberantas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran maulid terbesar. Jadi cinta kita tak akan pernah tumbuh kepada Nabi besar Muhammad SAW kalau kita belum kenal Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan terakhir khusus untuk remaja. Kalau tak ada nanti baru saya tanya bapak-bapak untuk dapat hadiah. Ada di antara kalian ini yang punya buku sirah nabawiyah? Ada? Tak ada? Macam manalah kalian mau kenal Nabi Muhammad? Bukunya pun tak ada. Kalau buku matematika kalian ada kan? Fisika ada? Tak ditanya di alam kubur nanti. Kau jago rumus Pythagoras nggak ditanya itu. Yang ditanya apa? Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Macam mana lah? Oke, sekarang saya tanya ibu-ibu apa dulu, biar dapat hadiah nanti Bu ya. Hadiahnya sepele. Ada di antara bapak ibu ini yang punya buku sirah Nabi di rumahnya? Ada? Halo? Masih hidup ini? Saya di sini udah berapi-api nih kan. Ibu apa masih hidup? Ada yang punya buku sirah di rumahnya Bu? Ada? Tak ada ya? Ada? Ada? Ada Bu ya? Ibu tuh kayaknya satu aja, karena hadiahnya tinggal satu. Ada ya? Ibu ada buku sirah di rumah? Karangan siapa yang ibu punya di rumah? Hah? Belum dibaca lagi? Tebal kali ya, sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. Ada ya? Oke, karena ibu ini yang angkat tangan tadi, ibu ini nanti dapat hadiah dari saya. Apa hadiahnya? Tunggulah setelah selesai acara. Oke, hadirin sekalian, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada 3 esensi bukti cinta kita kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan menghidupkan sunnah-sunnah. Ini singkat saja. Yang pertama adalah sholat. Apa? Sholat. Menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW ini terlalu banyak. Sunnah-sunnah ini maknanya ajaran beliau, syariat beliau. Yang paling besar itu adalah apa? Sholat. Anak-anak muda, anak-anak remaja,
sekalipun Anda sedang olahraga, sedang bimbingan belajar, sedang di luar, sedang dipajak dimanapun, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, sebandel senakal apapun anak kita sekarang, jangan pernah bosan untuk menyuruh dia sholat. Pasti sholat ini akan merubah dirinya. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat akan mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Keji ini perzinahan, prostitusi, melihat gambar-gambar porno. Kalau sholatnya khusyuk, dia akan tercegah dari melakukan yang keji-keji ini. Wal munkar, dan segala kemungkaran. Dia tak akan durhaka kepada orang tuanya, dia tak akan korupsi nanti, dia tak akan mencuri, dia tak akan berjudi, minuman keras, narkoba. Kenapa? Salatnya mencegah perbuatan keji dan mungkar. Makanya saya absen tadi. Saya tak absen sholat maghrib. Kenapa? Kalau sholat maghrib biasanya ramai masjid kan? Iya kan? Sholat ini ibu bapak sekalian, adik-adik kami, anak-anak kami yang dimuliakan Allah, satu-satunya perintah dari Allah yang langsung perintahnya Allah Subhanahu wa taala berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Sidratul Muntaha. Dalam peristiwa apa? Isra Mi'raj. Haji, zakat, puasa melalui Jibril. Tapi sholat harus langsung berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Haji bagi yang mampu, zakat ketika Anda kaya, puasa bagi yang mampu. Tapi sholat, sakit sekalipun, musafir sekalipun, tetap wajib sholat. Maka dari itu apa dia? Kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah SAW, ingin menghidupkan sunnah-sunnahnya, peliharalah waktu-waktu sholat. Dirikan sholat dengan benar. Yang laki-laki syukur-syukur sholat berjamaah di masjid tepat waktu. Satu. Apa tadi? Sholat. Yang kedua, setelah sholat, cara kita mencintai Nabi Muhammad SAW dengan menghidupkan sunnahnya adalah dengan memakmurkan masjid. Apa tadi? Memakmurkan masjid. Hampir semua masjid, termasuk masjid kami Al-Ikhlas di Jalan Pelajar, asal PHBI, peringatan Hari Besar Islam, semua remaja yang hidup di kampung itu datang ke masjid. Pas apa? PHBI. Macam inilah dia, Maulid, Isra Mi'raj, Tahun Baru Islam. Tapi habis itu hilang. Memakmurkan masjid adalah dengan mengisi barisan-barisan yang ada di dalam masjid. Mengisi pengajian-pengajian yang dibuat di masjid. Seperti kata buku PKM tadi, seperti kata penasehat remaja tadi, ustaz kita ini. Rasulullah SAW membangun peradaban Islam di Madinah, muaranya dari mana? Masjid. Kalau melihat orang-orang Islam, melihat orang-orang beriman, melihat orang-orang soleh itu di masjid, bukan di kafe, bukan di restoran, bukan di warung internet, ya, bukan di jalanan, bukan di lapangan olahraga. Di mana? Di masjid. Jadi sesuai dengan arahan ketua BKM, penasehat kita tadi, ustadz kita, mari kita ramaikan masjid ini, makmurkan masjid. Inilah yang akan mengalirkan pahala kepada kita, meskipun kita nanti sudah meninggal dunia. Tapi masjid ini tak akan makmur, masjid ini tak akan sejahtera. Sama seperti acara kita malam ini adik-adik kan, tanpa ada apa? Dana. Makanya persiapannya 3 bulan kan. Capek kalian kan?
itu konsumsi tadi yang Aqua itu Danone itu, makanya tadi saya cabut mereknya dari botol saya. Tak sudi saya melihatnya. Saya memang sudah lama memboikot Aqua itu. Tengoklah di situ nanti ada Danone, itu bahasa Perancis, perusahaan milik Perancis. Kita jangan sampai ikut mendukung orang yang menghinakan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini acara tak akan terjadi. Hadiah itu kan uang kan, tak akan terjadi kalau tidak ada uang. Masjid ini pun tak akan makmur kalau tidak ada uang. Nah, ibu-ibu yang punya rezeki, yang punya kelebihan uang, sumbangkanlah di masjid. Itulah sedekah jariyah. Akan meninggal semua manusia dan semua amalnya akan terputus, semua angannya akan hilang, semua mimpinya akan sirna kecuali 3. Yang pertama apa? Sedekah jariyah. Infak, wakaf, zakat, itulah yang terus mengalir. Yang kedua apa? Ilmu yang diajarkan yang bermanfaat. Pengajian di masjid kita ini hampir tiap hari. Anak-anak yang belum bisa baca Quran antar ke masjid diajari, gak usah bayar. Betul masjid kita ini Ar-Rahman nih. Gitu pun gak mau juga. Mau jadi apa kita? Masih mengaku cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga apa? Anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Inilah pahala yang terus mengalir meskipun kita sudah berkalung tanah, meskipun kita sudah menjadi tulang belulang dimakan cacing. Ibu bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, bukti cinta kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dengan kita mencintai, berinteraksi, membaca, menghafal dan mengamalkan isi Al-Qur'anul Karim. Adik-adik nih, khususnya yang di sini nih, ada yang tak punya Al-Qur'an di rumahnya? Ada yang tak punya? Ada yang punya? Punya semua kan? Alhamdulillah. Maksud saya tadi kalau yang belum punya saya mau kasih hadiah, tapi hadiahnya menyusul. Tapi ini janji saya. Ada semua kan? Alhamdulillah, selesai hadiah saya. Tak jadi saya beli. Saya mau beli Al-Quran terjemah yang besar itu. Tapi kan tak punya semua, tak jadilah saya kasih hadiah. Al-Quran itu ibu bapak sekalian, adik-adik kami, isinya bukan cuman sholat. Isinya bukan cuman puasa. Isinya bukan cuman haji, zakat, tidak. Al-Quran itu isinya ibadah iya, muamalah juga iya, ekonomi ada dalam Al-Quran. Kenapa umat Islam sekarang terpuruk? Karena jujur saja yang menguasai ekonomi kita bukan umat Islam. Gak usah sebut merek. Politik ada dalam Al-Quran? Ada. Tapi asal kita cerita politik Islam, ada yang tak suka. Sosial ada dalam Al-Quran? Ada. Pendidikan ada dalam Al-Quran? Ada. Keuangan ada dalam Al-Quran? Ada. Matematika ada dalam Al-Quran? Ada. Sejarah ada dalam Al-Quranul Karim. Kalau bukan karena Al-Quran, kita akan mengatakan Fir'aun itu hebat, raja yang luar biasa. Kenapa? Dia berhasil mengusir teroris namanya Nabi Musa alaihissalam, dikejar-kejar sampai ke Laut Merah bersama kaumnya Bani Israel. Tapi Al-Quran mengatakan Fir'aun yang durjana karena dia mengaku dirinya Tuhan, sehingga Allah tenggelamkan dia di Laut Merah. Jadi sebagian ahli tafsir mengatakan lebih dari setengah isi Al-Quranul Karim itu tentang sejarah, kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran adalah episode sejarah yang kita lalui hari-hari ini. Kalau Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun,
Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Namruj, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa dimusuhi, digergaji, dibunuh, disalib oleh kaumnya. Nabi Muhammad SAW dikejar-kejar, diusir oleh kaumnya, bahkan ingin dibunuh oleh kaumnya, dihinakan, dibilang gila, dibilang tukang sihir, dibilang dukun oleh kaumnya. Disebutkan Allah dalam Al-Quran. Kenapa? Karena mereka menegakkan Al-Quranul Karim. Gak usah jauh-jauh dulu, masalah makan pun diatur oleh Al-Quran. Macam mana adab makan deh? Duduk, terus tangan kanan baca bismillah. Dengar nih ibu bapak sekalian, kata anak-anak kita tadi, adab makan dalam Al-Quran disunnahkan sambil duduk, pakai tangan kanan baca bismillah. Doanya apa? Bismika Allahumma ahya. Masih hidup rupanya. Yang tadi itu doa mau tidur. Rupanya belum mau tidur orangnya. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qil. Hafal betul orangnya. Saya mau tanya, doa masuk kamar mandi apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuth wal khaba'ith. Subhanallah. Doa masuk masjid, Allahumma ftahli abwaab. Ini adik-adiknya aja, anak-anaknya aja nih. Kayaknya bapak-bapaknya udah hafal semua Pak ya. Makanya saya nggak berani tanya. Kalau ditanya nanti panjang, nggak sampai subuh, nggak siap-siap kita nih kan. Bersyukur kita punya anak-anak nih, punya penasehat ustadz nih, yang membimbing anak-anak nih. Kalau urusan yang remeh-temeh pun diatur oleh Al-Quran, apalagi urusan yang besar. Apa dia? Urusan rumah tangga, pernikahan diatur, urusan lurah, kepling diatur, urusan mengelola kota, provinsi, bahkan negara diatur oleh Al-Quran. Jadi kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah SAW, menghidupkan sunnah-sunnahnya, apa dia? Berinteraksi dengan Al-Quran. Baca itu Al-Quran, dekap itu Al-Quran. Di mana Al-Quran ini ada? Di mana sholat kita khusyuk? Di dalam masjid. Jadi 3 ini sajalah hikmah daripada peringatan Maulid kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan dengan 3 ini kita akan membuktikan cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama apa tadi? Sholat. Yang kedua apa tadi? Kan mulai lenong orang ini kan. Lenong, tahu lenong? Lenong nih bingung. Meramaikan, memakmurkan masjid. Yang ketiga apa? Baru aja tadi kan. Itu yang apa? Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran. Sholat, masjid, Quran. 3 inilah yang membuat kita apa? Bisa cinta dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah cinta dengan Rasulullah SAW, insya Allah dijamin oleh Allah, dijamin oleh Rasulullah SAW akan membersamai beliau kelak di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Setiap umatku akan masuk surga kecuali orang yang tak mau masuk surga. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, adakah di antara umatku yang tak mau masuk surga? Rasulullah SAW menjawab, man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Siapa orang yang taat, patuh, tunduk, mencintaiku, membelaku, berkorban untukku, dia akan bersamaku di dalam surga. Sebaliknya, siapa yang durhaka, yang tak mau mentaati Rasulullah SAW, yang tak mau cinta kepada Rasulullah SAW, yang tak mau membela Rasulullah SAW, yang tak mau berkorban untuk Islam dan Nabi Muhammad SAW, dialah yang tidak mau masuk surga. Wal'iyadzubillah. Sekian dan terima kasih. Karena suara pun sudah habis dan materi juga sudah habis dan jam juga sudah hampir menunjukkan jam 11, dan ibu-ibu yang di pojok itu nampaknya udah mangut-mangut dia.
Terserahlah Pak Ustadz, mau cakap apapun terserahlah. Yang penting aku mau cepat pulang nih, kata dia kan. Oke lah, sekian dan terima kasih. Mohon maaf khilaf dan salah. Mudah-mudahan perjumpaan kita di malam yang penuh berkah ini dalam rangka memperingati Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti mana kita berhimpun di sini, dihimpun Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Kelak kita akan berjumpa kembali di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Qulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. 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 Ibu bapak sekalian, anak-anak kami, adik-adik kami, untuk mendapat berkahnya acara kita ini dan sebagai bukti kita mencintai Nabi besar Muhammad SAW, mari kita tengadahkan tangan untuk mengetuk pintu langit agar supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita untuk sanggup mengenal, mencintai dan meneladani Nabi besar Muhammad SAW, menghidupkan sunnah-sunnahnya hingga kelak kita mendapatkan syafaat beliau pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم ارزقنا محبة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا اتباعه واجعله شفيعا لنا يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم ردنا إلى قرآننا ردا جميلا. اللهم اجعلنا وأهلنا من أهل القرآن واجعلنا وأهلنا من حملة القرآن واجعل القرآن حجة لنا لا علينا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا ميمونا معصوما. ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا حاجة من
حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اهد شبابنا واهد بناتنا، اللهم هب لنا من الصالحين واجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.